Yo, balik lagi dengan gue Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Oke, kali ini gue bakalan ngebacain lagi buku yang kemarin kita udah chapter 1, yaitu di R.L. Stine, Kisah-Kisah Hantu Ghostbump, itu judulnya. Di gambarnya kayak gini nih. Jadi kalau kawan setapak pengen cari bukunya, itu mungkin masih ada, cuma ya karena ini buku tahun 90-an 2000-an awal, ya jadinya kayak susah aja dicari. Mungkin ada di buku-buku di loakan, mungkin kalau di Jakarta tuh di Senen atau nggak di Blok M ya, entah kalau di luar Jakarta itu di mana gue nggak tahu. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita bakalan bacain di chapter keduanya, yaitu dengan judul Pelajaran Kesabaran. Kita mulai. Ini pasti mimpi buruk, keluhku. Ibuku berbalik dan memandangku dengan tatapan marah dari jok depan mobil. Cukup, Samantha, bentaknya. Aku benci kalau ibuku memanggilku dengan nama lengkapku. Kutunggu sampai ia berbalik, menghadap ke depan lagi, lalu aku mencebik ke belakang kepalanya. Ayahku menatap ke dalam kaca spion dan memergoki perbuatanku. Sam, tegur ayahku, kami tidak menyeretmu untuk menyiksamu. Kami mengajakmu ke acara budaya yang menarik. Ayahku seorang profesor seni. Itu artinya kalau soal budaya dialah ahlinya. Kuharap kau akan bisa Kuharap kau akan bersikap sopan dan mengucapkan terima kasih pada Mrs. Boson karena telah memberi kita tiket masuk, Sam. Ibuku menjentikan klip kaca spion dan mengarahkannya ke wajahnya untuk memeriksa rambut coklatnya yang berombak. Mrs. Boson atau si Bosan tua, begitu aku menyebutnya, dulu adalah babysitterku. Ia pindah dari daerah tempat kami tinggal waktu aku berumur 8 tahun. Tapi aku masih ingat setiap menit mengerikan yang kulalui bersamanya. Ia tak pernah membiarkanku melakukan apapun yang menyenangkan. Dan sekarang, 4 tahun kemudian, ia telah menemukan cara baru untuk menyiksaku kembali. Ia mengajak keluargaku untuk menonton balet pada hari Natal. Aku yakin si bosan tua akan menyukai gaun yang Mam suruh pakai ini. Kudorong-dorong lengan gaun hijau mengerikan itu. Gaun itu adalah lungsuran dari sepupuku yang paling tua, paling tidak ukurannya 2 nomor terlalu besar. Dan gaun itu punya simpul-simpul rendah di bagian bahunya. Tidak boleh menjuluki orang seperti itu, Samantha. Ibuku menukas tajam. Aku menyukai balet ini waktu aku sumurmu, tambahnya. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak marah-marah. Semua temanku malam ini pergi menonton film dan aku tidak bisa ikut mereka. Kutatap pergelangan tanganku dan tersadar bahwa aku telah meninggalkan arlojiku di rumah. Sebaiknya memang begitu, pikirku. Aku jadi nggak bisa menghitung setiap menit membosankan yang rasanya nggak pernah berakhir ini. Aku segera melihat Mrs. Boson begitu memasuki begitu memasuki lobi. Ia tak berubah sedikit pun. Tubuhnya tinggi, gemuk, rambutnya yang hitam pendek, sepertinya dicatkan di atas kulit kepalanya. Bajunya hitam kusam, kulitnya putih kusam, cuma mata kelabunya yang besar yang tampak menonjol. Sepertinya mata itu dapat melihat segala sesuatu pada dirimu, bahkan apa yang ada dalam pikiranmu. Selamat malam, Samantha. Aku senang kau ikut, ia berkata. Ya, aku bergumam. Aku ingin bersikap sopan, tapi tatapan si bosan tua yang laksana baja membuatku gugup. Ibuku kembali menatapku tak senang. Ia dan ayahku mengobrol dengan si bosan tua sambil berjalan melintasi lobi menuju ruang teater.
Aku mengekor di belakang mereka. Kemudian aku duduk di bangku paling pinggir di sebelah ibuku. Seorang wanita jangkung duduk di depanku. Semula aku sangka ia mengenakan topi bulu yang besar. Tapi kemudian aku sadar bahwa itu bukan topi, melainkan rambut. Aku tak akan dapat melihat apapun tanpa mendoyongkan tubuhku jauh-jauh ke arah lorong. Hebat, gerutuku. Nasibku benar-benar sial. Mau memandangku lalu menatap rambut wanita itu yang ditata tinggi entah dengan model apa. Jangan cemas, Sam. Mam berkata, aku yakin ayahmu pasti mau menukar tempat duduknya denganmu. Dad dan Mrs. Bosen berpaling ke arahku. Boleh saja, Sam, timpal Dad. Seraya mulai bangkit dari kursinya. Aku bergidik membayangkan dan duduk di sebelah bosan tua. Lupakan saja. Tugasku buru-buru duduk di sini saja. Setidaknya mencari-cari sesuatu untuk dilihat bisa membuatku sibuk dan punya sesuatu untuk dikerjakan. Dan mungkin dapat membuatku tetap melek. Aku langsung menyesal begitu selesai bicara. Ayahku mengerutkan dahi. Ibuku nyaris tak mampu bernapas. Aku melirik Mrs. Borson. Tapi tampaknya ia sama sekali tidak merasa jengkel. Anak ini belum belajar untuk mengapresiasikan balet, Mrs. Bosen berkata kepada orang tuaku. Tapi ia masih muda kok. Hal-hal seperti ini butuh waktu, amat sangat banyak waktu. Mam kelihatan siap melontarkan serentetan bentakannya. Tapi aku tak akan berdiri menunggunya di situ. Aku mau ke kamar kecil, ujarku cepat-cepat. Aku akan segera kembali. Masih ada beberapa wanita yang antri, tapi saat aku keluar, lobi teater itu sudah kosong. Hampir kosong maksudku. Halo Samantha, Mrs. Bosan berdiri di depan pintu. Namaku Sam, aku meralatnya. Ia tak mengatakan apa-apa dan itu membuatku gugup. Sebaiknya kita kembali, kataku. Pertunjukannya pasti sudah hampir dimulai. Mata kelabunya yang dingin menatapku. Aku mulai melangkah ke dalam ruang teater dan itu artinya sudah hampir waktunya untuk mati kebosanan. Gerutuku. Mati kebosanan? Ulang Mrs. Bosen. Matanya menyipit, aku jadi bertanya-tanya apakah kau tahu apa yang sebenarnya rasa bosan itu? Bisa kurasakan wajahku merona merah. Aku sebenarnya tak bermaksud ia mendengarkan kata-kataku. Aku tidak tahu, gumamku. Sudah waktunya kau belajar sedikit kesabaran, Samantha. Mrs. Bosen mengangkat tangannya, lengan bajunya tertarik, menunjukkan sebuah arloji berukiran yang aneh. Oh benar, sudah waktunya kita kembali. Dengan telunjuk tekanannya, pelan-pelan ia menepuk arlojinya 3 kali, lalu ia berbalik dan beranjak tanpa berkata-kata. Aku kembali ke tempat dudukku tepat ketika orkestranya mulai menyesuaikan nada. Kau sudah kembali, rupanya. Ibuku berkata, kok lama? Habis harus antri sih, sahutku. Aku tak berani melihat ke arah Mrs. Bosen yang juga telah kembali ke kursinya. Aku cuma ingin melupakan kejadian aneh di lobi tadi. Pikiranku melayang-layang kepada saat-saat menyenangkan yang dirasakan teman-temanku tanpa diriku. Yang dirasakan teman-temanku tanpa diriku, tapi itu terlalu menekan perasaan terjadinya. Aku mulai memikirkan komputer game yang diberikan orang tuaku sebagai hari Natal, sebagai hadiah Natal. Game itu benar-benar rumit. Sejauh ini aku tak pernah berhasil melewati level 6. Aku memikirkan semua strategi yang telah kucoba sampai sejauh ini. Lalu aku mencoba mencari tahu apa kesalahanku. Mungkin nonton balet nggak seburuk itu. Masalah memberiku banyak waktu untuk berpikir. Aku melihat seorang pemain tuba memainkan beberapa nada, lalu pemain flute memainkan sebuah not. Ada apa sih? Aku berbisik kepada ibuku. Mereka sedang melakukan pemanasan, jawabnya. Masih juga, timpalku tak percaya.
Timpalku tak percaya. Kok lama banget? Mau memutar bola matanya? Sabar dong, tukasnya. Pertunjukannya akan segera dimulai. Menit-menit merayap satu persatu. Para pemain musik terus mencoba alat-alat musik mereka. Mereka terus mengetes instrumen mereka. Tak lama kemudian, lenganku terasa kebas. Rupanya aku kesemutan. Kukibaskan tanganku. Sam, tegur Mam tajam. Duduklah yang tenang. Pertunjukannya bakal dimulai atau tidak sih? Aku bertanya. Pikiranku melayang-layang lagi. Kali ini aku tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan teman-temanku. Mereka mau nggak ya pergi makan pizza setelah pulang nonton nanti? Kalau saja aku pergi bersama mereka, aku bahkan tahu pakaian apa yang akan kukenakan. Kaos rugby yang baru diberikan sepupuku untuk Natal. Aku jadi teringat hadiah-hadiah Natalku yang lain. Untuk menyibukkan diriku, kusebutkan hadiah-hadiah itu satu persatu di dalam kepalaku. Orkestra itu kembali hening. Sudah waktunya, pikirku. Kutunggu sampai musik dimainkan, tapi beberapa menit telah berlalu tanpa suara. Apa yang terjadi? Akhirnya aku berbisik. Mata ibuku berpaling kembali ke arah panggung. Ia tersenyum dengan penuh harapan. Aku mendoyongkan tubuhku untuk menghindari rambut wanita di depanku. Tapi tirainya belum terangkat juga. Akhirnya, setelah kira-kira 10 menit, aku menangkap gerakan dari sudut mataku. Aku memandang ke kotak pemain orkestra. Dan melihat konduktornya mengangkat tangan. Para pemain musik perlahan-lahan mengangkat instrumen masing-masing. Masih saja tak terjadi sesuatu. Tangan konduktor itu masih terus terangkat. Anggota orkestra masih bersiap-siap dengan alat-alatnya. Tapi tak satu pun memainkan satu not pun. Apa yang terjadi? Aku memandang berkeliling dan kulihat semua penonton menatap lurus-lurus ke panggung tanpa bergerak. Aku menggeserkan dudukku supaya nyaman. Kenapa sih balet konyol ini tak mulai-mulai juga? Keheningan itu terasa menyeramkan. Tak seorang pun bergerak di tempat duduknya. Tak ada yang batuk ataupun berbisik sekalipun. Dan ibuku masih saja melototi panggung itu dengan senyum kecil di wajahnya. Waktu not pertama akhirnya terdengar, aku begitu terkejut sampai kakiku tersentak ke depan menendang kursi di depanku. Perempuan berambut aneh itu berpaling dan menatap marah. Musik pembukanya amat membosankan, jadi aku berhenti memperhatikan. Sebagai gantinya, aku memikirkan puisi yang harus kuhafalkan untuk tugas sekolahku. Aku tahu nyaris seluruhnya, tapi puisi itu panjang sekali, 20 bait panjangnya. Mendeklamasikan puisi itu di dalam kepalaku ternyata membuatku rileks. Tapi waktu melakukannya untuk 9 kali, aku benar-benar sudah muak rasanya. Aku menatap tajam dari samping rambut di depanku. Musiknya masih bermain, tapi tirainya masih tertutup. Hore, pikirku. Aku tadi pasti ketiduran dan seluruh balet itu terlewat olehku. Rasanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sudah selesai ya? Aku berbisik. Lucu sekali, jawab ibuku. Pertunjukannya sebentar lagi akan segera dimulai. Semula kusangka Mom cuma mengodaku, tapi saat aku berpaling ke arah panggung, kulihat tirai panggung sedang bergerak membuka. Tirai itu bergerak pelan sekali, beberapa penari tampak di atasnya, siap dalam posisi masing-masing. Bagaimana aku sampai seperti ini? Tidak menyadari waktu. Aku menahan kuap. Jam berapa sih sekarang? Aku berusaha melirik arloji ibuku, tapi sayang jam tangannya tak menghadap ke arahku. Di atas panggung, para penari tampak bergerak pelan dalam pakaian balet aneka warna. Mereka memutar di panggung amat sangat pelan, seolah-olah dalam slow motion atau gerak lambat.
Sementara mereka terus menari, kaki kiriku terasa kesemutan. Rasanya seperti ada banyak jarum ditusukkan tepat menembus sepatuku, lalu kontakkan kakiku keras-keras berusaha memperlancar sirkulasi darahku. Kelakuanku menyadarkan ibuku. Jangan ribut, ia berbisik tajam. Tapi kakiku kesemutan, protesku. Aku kembali mengalihkan mataku ke panggung. Para penari telah meninggalkan panggung. Para pemain musik membalikan halaman partitur mereka saat bersiap-siap untuk adegan berikutnya. Ketika para pemusik mulai, aku mencengkeram lengan kursiku dan berusaha berpura-pura bahwa semuanya itu normal. Tapi tarian itu terus saja berlangsung untuk selama-lamanya. Kulirik ibuku. Ia sedang tersenyum dan bersenandung pelan sementara matanya tak lepas dari penari yang bergerak seperti keong di panggung itu. Begitu pelannya sampai mereka nyaris tak tampak bergerak. Ada yang salah nih. Dan kayaknya cuma akulah ya satu-satunya menyadari hal ini. Tapi apa yang dapat kulakukan? Kupejamkan mataku dan mencoba berpikir. Tiba-tiba para penonton mulai bertepuk tangan. Aku tersadar dari pikiranku. Aku ikut bertepuk tangan. Sambutan itu tak berhenti-henti juga. Sampai setelah beberapa menit aku berhenti bertepuk tangan. Tapi karena ibuku melototiku dengan dahi berkerut, aku mulai bertepuk tangan lagi. 10 menit kemudian tanganku terasa perih. Aku bertepuk tangan sepelan mungkin. Dan ketika aku mulai ketika aku mulai khawatir tanganku akan berdarah, jika aku bertepuk tangan lebih lama lagi, sambutan itu pun berakhir. Lalu keheningan yang panjang lagi, satu-satunya yang terdengar adalah suara para musikus membalik lembaran musik mereka. Keheningan yang mencekam itu kali ini bahkan lebih lama lagi. Para penonton duduk diam dan menunggu. Akhirnya aku tak tahan lagi, Mam. Mam, aku berbisik. Tenggorokanku terasa kering dan gatal. Jam berapa sekarang? Aku menarik napas. Sejujurnya, Sam, ia balas berbisik. Kalau kau tak dapat menikmati pertunjukannya, jangan ribut, supaya kami dapat menikmatinya. Mrs. Bosen mendoyongkan tubuhnya ke depan, supaya aku dapat melihatnya. Aku tahu jam berapa sekarang, Sam. Ia berkata, diangkatnya pergelangan tangannya yang dililit oleh arloji yang aneh. Sekarang sudah waktunya kau belajar sedikit tentang kesabaran. Lanjutnya, ia menepuk jam tangannya. Ibuku tersenyum, ia tak menyadari apa yang dikatakan oleh Mrs. Bosen, tapi aku tahu. Mrs. Bosen bertanggung jawab atas semua ini. Ia telah menyihir semua orang, sehingga semuanya bergerak amat sangat pelan, dan kini jam demi jam berlalu saat kami duduk di situ. Aku harus melakukan sesuatu. Siapa yang tahu berapa lama ia bermaksud membiarkan kami terperangkap dalam pengacau waktu yang aneh ini. Aku mencoba bergerak, selama sedetik tangan dan kakiku menolak perintahku. Tapi akhirnya tubuhku berderak hidup, terasa kaku dan kram. Mam, desaku sambil berbisik. Dengar, sesuatu yang aneh telah terjadi di sini. Ia tak membiarkan aku menyelesaikan kalimatku. Ini peringatan terakhir untukmu, Samantha. Ia berbisik penuh kemarahan. Satu kata lagi sebelum pertunjukan ini berakhir dan kau dihukum sampai Natal tahun depan. Tapi sulit sekali bagiku mendengar ucapannya. Aku cuma menatapnya dengan seksama. Aku menahan napas ngeri. Di dalam ruang teater itu gelap, tapi aku tak mungkin salah. Rambut ibuku yang coklat kini dihiasi oleh helai-helai kelabu. Berapa lama sih sebenarnya kami telah duduk di sini? Aku harus melarikan diri. Mungkin begitu berhasil keluar dari sini, aku akan memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan keluargaku. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu keluar, seraya memaksa kakiku yang lemas untuk bergerak cepat.
Kenapa tidak dari tadi aku melakukan ini? Sebentar, sebentar lagi aku akan berada di luar dalam udara yang segar. Aku akan langsung ke kantor polisi. Mungkin para petugas polisi itu dapat menyelamatkan orang tuaku dan semua penonton itu dari kutukan wanita itu. Sebelum segalanya terlambat. Tapi pintu keluar itu tidak semakin dekat juga tampaknya. Aku mempercepat langkahku dari setengah berlari, mencoba berlari beneran. Aku berlari sampai kehabisan napas dan pinggangku terasa ditusuk-tusuk. Tapi tak peduli secepat apapun kakiku melangkah, pintu lobi tetap di tempatnya. Tidak semakin dekat juga. Waktu aku berbalik, tempat dudukku cuma setengah meter di belakangku. Dengan mendesah lemas aku kembali ke tempat dudukku dan roboh di sana. Mrs. Bosen mendoyongkan tubuh ke depan. Kalau kau mau membeli makanan kecil, Samantha, tempat itu ditutup selama pertunjukan berlangsung. Katanya manis sekali. Kau harus bersabar. Aku cuma melototi. Aku cuma melototinya, tapi aku terlalu capek dan takut untuk menjawab. Tiba-tiba aku mendengar suara seret yang keras. Salah satu jahitan di bajuku telah sobek. Aku menunduk dengan terkejut. Hi, lengan bajuku sudah kependekan. Tubuhku telah tubuhku telah bertumbuh besar sampai bajuku kekecilan saat aku duduk di sini. Sudah berapa lama sebenarnya aku duduk di sini? Berapa lama? Akhirnya tirainya turun. Aku menangis dengan suara keras. Aku benar-benar merasa lega. Yes! Sekarang aku dapat meninggalkan mimpi buruk ini bersama orang tuaku. Aku mulai bangkit berdiri. Mrs. Bosen kembali mendoyongkan tubuhnya ke depan dan tersenyum kepadaku. Sabarlah Samantha, ujarnya. Babak pertama hampir selesai, babak kedua akan segera dimulai. Oke, itu akhirnya. Jadi gila ini. Gue bacanya juga kayak kok lama banget kelar-kelarnya ini. Jadi judulnya ini apa sih? Judulnya itu Pelajaran Kesabaran. Asli, ini chapter kedua ini. Tokonya itu cuma Samantha, ibunya, bapaknya, sama Mrs. Bosen. Mrs. Bosen. Jadi tuh gila sih, epic banget, gila. Jenaka banget ini yang si R.L. Stine buat buku ini.